Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esa Soro terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esa Soro Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen dan mendukung pembuatan film suatu hari nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anak. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Ulangan 21 ayat 22 sampai 23 terjemahan baru. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Pak Esra, saya mau bertanya mengenai ayat di atas. Kaum Rabinik mengatakan ayat itu adalah nubuat mengenai Mesias palsu dan salah satu yang ditunjuk adalah Yesus. Bagaimana pendapat Pak Esra mengenai ayat tersebut? Terima kasih untuk jawaban Pak Esra. Saya kira kalau kita membaca ayat itu secara wajar, kita bisa melihat bahwa ayat itu sama sekali tidak terkesan sebagai sebuah nubuatan. Kita juga menemukan ada begitu banyak nubuatan di dalam Alkitab yang mengacu kepada sebuah peristiwa yang akan terjadi di masa akan datang. Misalnya nubuat-nubuat tentang Yesus yang disampaikan oleh Daud, disampaikan oleh Yesaya, disampaikan oleh Yeremia, itu sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari dan sifat dari nubuat itu dapat terlihat dengan adanya semacam janji yang akan digenapi pada masa yang akan datang. Tapi melihat ayat di dalam kitab Ulangan itu bukan nubuat. Itu lebih bersifat peraturan. Jadi kalau orang itu berbuat dosa yang besar, maka dia akan dihukum dengan cara digantung. Nah, dia di cara digantung artinya dia ada di antara langit dan bumi. Ada di antara surga dan bumi. Surga tidak menerima dia, bumi pun tidak menerima dia. Dia orang yang terkutuk. Nah, untuk orang yang terkutuk itu kalau dia dihukum mati dengan cara digantung itu, mayatnya tidak boleh lewat dari 1 hari. Harus segera turun dan dikuburkan. Itu peraturan, bukan nubuat. Jelas dari kata-katanya kalau kita melihat bunyi ayat itu ya, dibilang bahwa apabila seorang berbuat dosa, apabila itu berbicara tentang aturan yang harus dilakukan, bukan sebuah nubuatan, apalagi nubuatan tentang Mesias palsu. Dari bagian mana di dalam teks itu yang berisi gambaran bahwa itu adalah nubuatan terhadap Mesias palsu dan Yesus salah satu di dalamnya? Tidak. Nah, kita bisa melihat itu adalah peraturan. Dengan kata lain, orang itu kalau dia terkutuk, maka dia itu akan dihukum dengan cara digantung. Atau dibalik bahwa kalau dia dihukum dengan cara digantung, maka dia itu dikutuk. Nah, memang bagian itu akhirnya memang berkaitan dengan Yesus. Tetapi itu di dalam teologi Paulus. Karena Paulus melihat begini ya, bahwa di dalam Galatia pasal 3 itu Paulus berbicara, kita ini, semua manusia ini kita orang berdosa. Karena kita orang berdosa, maka kita itu berada di bawah kutuk. Kita ini adalah orang-orang terkutuk. Tapi Yesus kan mau menebus kita. Nah, Yesus mau menebus kita, maka dia mau menjadi kutuk mengganti kita. Kalau dia memang mengambil kutuk kita, maka dia harus mati. Tapi harus matinya tidak boleh mati dengan cara yang lain.
Dia harus mati dengan cara terkutuk seperti penentuan atau aturan di dalam hukum Taurat itu. Dan aturan hukum Taurat itu adalah orang yang terkutuk itu harus digantung. Itu peraturan. Jadi memang Yesus pada akhirnya berhubungan dengan ayat itu, tapi bukan sebagai nubuatan dari ayat itu. Ya, melainkan kita bisa melihat bahwa aturan itu yang berlaku jikalau Yesus itu mau menanggung kutuk kita. Karena dia mengambil kutuk saya, dia mengambil kutuk saudara, maka dia sekarang menjadi orang terkutuk. Matinya harus dengan mati cara terkutuk, yaitu digantung. Nah, lalu makanya kalau kita bisa melihat Paulus bilang ya di dalam Galatia pasal 3, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di Galatia 3 ayat yang ke-13. Nah, di situ Paulus sedikit merubah dengan kayu salib. Dia jelas mengutip kitab Ulangan itu, tapi kan dalam kitab Ulangan itu tidak ada dibilang salib, hanya dibilang tergantung. Orang yang tergantung itu terkutuk. Nah, karena apa? Karena pada zaman Romawi hukumannya itu adalah hukuman salib. Nah, tapi kalau Yesus disalibkan berarti dia tergantung dong. Dia tergantung, kakinya tidak menyentuh bumi, tapi juga kepalanya tidak sampai langit, tidak sampai surga. Berarti persis seperti perjanjian lama itu. Dia di antara langit dan bumi, di antara surga dan bumi. Berarti dia memang sementara mati dengan cara terkutuk karena kutuk kita sebagai orang berdosa sedang dia pikul atau sedang dia tanggung. Tetapi kalau kita mengacu juga kepada surat Ibrani, dikatakan bahwa tanpa penumpahan darah maka tidak ada pengampunan dosa. Itu berarti bahwa Kristus tidak boleh hanya terkutuk, yaitu tergantung, tapi juga harus mengeluarkan darah. Karena orang bisa digantung tanpa mengeluarkan darah. Misalnya ya ditaruh tali di leher saja digantung. Tapi tidak ada darah yang dicurahkan. Kalau dia disembelih saja, ya dipotong saja lehernya, keluar darah, tapi tidak tergantung. Nah, Yesus harus tergantung, karena itu tuntutan kutuk. Dan yang kedua itu harus ada penumpahan darah. Dan cara penyaliban yang bisa menjawab dua hal itu, cara mati yang menjawab dua tuntutan itu adalah cara penyaliban. Nah, karena itulah maka dengan disalib Yesus tergantung dan dipaku dan darahnya keluar. Maka dia sedang menanggung kutuk kita dan juga darahnya yang tercurah itu menjadi pengampunan dosa bagi kita. Jadi kita bisa melihat kita yang harusnya terkutuk, yang harusnya mati seperti itu, tapi digantikan oleh Kristus. Supaya kita yang terkutuk ini akhirnya diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi itu memang ayat itu berhubungan dengan Kristus, tapi justru dengan nada yang positif karena bersifat substitut, bersifat penggantian kutuk kita. Tapi ayatnya di dalam kitab Ulangan itu bukan nubuatan terhadap Mesias palsu yaitu Yesus. Tidak, itu peraturan, bukan nubuatan. Telah hadir di Surabaya Revival Community Church, sebuah gereja yang digamelkan oleh Pendeta Esra Soru, telah hadir di kota Surabaya. Kebaktian diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di Beldom Hall lantai 6 Apartemen Bellevue Manyar, Jalan Manyar Sabrangan, Surabaya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Pendeta Muda Agustina Karpada di 0858 0626 7903. Sekali lagi di 0858 0626 7903. Mari bergabung, beribadah dan bertumbuh bersama di dalam kebenaran yang alkitabiah bersama Revival Community Church. Tuhan Yesus memberkati.